Panggilan ini kini direkam. Baik, kakak-kakak, selamat siang semua. Halo Kak. Siang Oke. Kak. Bagi yang tidak izin tadi, itu kameranya mohon dibuka Kak ya, supaya kita sama-sama bisa saling akrab lagi gitu, saling mengenal seperti itu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini sambil menunggu yang lain, kita awali dengan berdoa. Minta tolong Kak Aji pimpin doa Kak Aji. Suaranya masih di mute Kak. Kak Aji. Halo Kak Aji. Baik, mungkin ada terkendala di Kak Aji ini. Kak Muklis saja Kak. Kak Muklis pimpin kita dalam doa hari ini Kak, untuk kegiatan hari ini Kak. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan manfaat untuk kegiatan ini. Berdoa mulai. Oke, silakan diambil. Doa selesai. Pahami dan tentukan hasil pembelajarannya. Baik, terima kasih Kak Muklis untuk memimpin kita dalam doa. Baik kakak-kakak, kita masuk dalam pertemuan tatap maya kita yang keempat. Harapan saya kakak-kakak tetap semangat Kak ya. Ini baru masuk minggu kedua ini. Harapan saya kakak-kakak semakin semangat dalam mengikuti kegiatan ya. Karena nantinya kakak-kakak ini juga memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dalam khususnya pembelajaran PJOK ini sebagai guru PJOK. Jadi harapan kita bersama bahwa kakak-kakak semua ini nanti dengan segala aktivitas yang padat, dengan segala tantangan dan hambatan yang ada, itu harapan saya dan kita bersama bahwa kakak-kakak dapat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas sehingga nanti bersama-sama kita lulus bersama Kak ya. Amin dah nih Kak. Amin. Baik Kak, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, sudah terlihat ya Kak ya PPT-nya? Apakah sudah terlihat di kakak-kakak? Aman Kak, aman. Siap, baik. Siap. Kita akan masuk ke modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pada bagian kuatkan pemahaman. Nah, ada kesepakatan bersama kita, ya kakak-kakak, diharapkan bagi yang tidak ada kendala ataupun tidak ada kegiatan yang yang tidak bersamaan seperti itu diharapkan untuk menyalakan kamera Kak. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kakak-kakak, nanti jika memang ada kendala, kita bisa sama-sama memberitahu Kak. Sebentar ini saya kembalikan dulu.
Saya menjadikan Kak Aulia jadi co-host ya. Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Siap, Kak. Saya jadikan Kakak co-host ya. Siap, Kak. Oke, siap. Jaringan aman Kak ya? Jaringan Kak Aulia aman ya? Siap, siap, aman. Oke, baik. Kasih Kak. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pada sesi ini itu kakak-kakak sekalian ini diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, agenda kegiatan hari ini adalah 5 menit pembukaan, menyiapkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian aktivitas 1 nanti ada role play atau bermain peran. Nah, ini nanti kakak-kakak akan dibagi breakout room-nya. Jadi satu ruangan nanti ada 2 orang. Kemudian menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Ya, ini adalah pembelajaran berbasis student center learning ya. Kemudian aktivitas 2 ini menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik berbagai jenjang usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, ini nanti. Kemudian ada penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, di sini ada pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, apa yang menandakannya? Nah, ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Nah, sebelum menjawab itu, coba kakak-kakak perhatikan kedua gambar di layar, bahwa kegiatan-kegiatan ini mungkin terjadi di kelas-kelas kita, Kak. Nah, gambar pertama itu, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Satu orang, Kak, siapa yang mau memberi tanggapan dari gambar ini dan merefleksikannya pada diri sendiri? Bisa raise hand untuk merefleksikan dari gambar ini. Siapa yang bersedia, Kak? Ada yang bersedia? Kak Rizal. Ya, halo. Halo, Kak. Nah, dari gambar ini, ya, refleksi apa yang bisa Kakak sampaikan? Atau rutinitas mana yang paling Kakak? Apakah Kakak lebih banyak suara peluit untuk komando atau arahan Kakak gitu? Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya lebih balance sih Kak. Jadi kadang saya pakai suara peluit gitu ya. Kadang juga saya memberikan gerakan sesuai perintah atau komando begitu. Jadi tidak terfokus harus ke peluit saja, tapi ada perintah atau hal yang harus dipatuhi oleh siswa-siswi saya gitu. Jadi agar terlaksananya suatu pembelajaran itu dan komando itu tetap ada, tidak hanya peluit saja itu dari saya.
Gitu. Terima kasih Kak. Baik Kak, kalau boleh saya menanggapi, lebih efektif yang mana Kak? Pakai fluid atau pakai komando? Lebih efektif ya. Kalau saya karena sebenarnya enggak itu ya sama sih sebenarnya menurut saya. Karena kalau untuk fluid ini kan kalau area saya itu kan dekat gitu ya. Area saya itu dekat, enggak terlalu jauh dari siswa gitu. Karena lapangan juga terbatas karena ada beberapa kelas yang pakai gitu ya. Nah, jadi saya pakai fluid itu untuk biar mereka pada saat setelah melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan apa ya kegiatan, karena kan akan saya bagi kelompok gitu ya. Kelompoknya mungkin agak jauh dari itu, cuman masih dalam area gitu ya. Pada saat pakai fluid, mereka lebih lebih ikut sesuai dengan instruksi. Itu memudahkan saya. Nah, sedangkan pada saat saya perintah itu sebelum mereka saya bubarkan, gitu Kak. Oke, baik. Berarti menurut Kakak, apa yang sudah dilakukan, ya kedua-duanya seimbang seperti itu Kak ya? Baik, terima kasih Kak Rizal untuk refleksinya mengenai gambar ini. Nah, di sini ada apa kata pakar. Nah, bisa kakak-kakak saksikan terlebih dahulu nih. And we know from all the research Ada keluar that nggak when Kak videonya Kak? students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more. Halo Kak, ada keluar nggak videonya? Enjoy the Muncul nggak? lesson more. They are more willing to participate. Kalau di saya nggak ada Kak. Ada? Ya, belum. Transfer into their lives. Kalau Masih di saya makan. nggak ada. Oh, nggak ada. Masih makan ya. It's Oke, really sebentar. Ya. Bentar Kak. Oke, ini aja nih. Bentar Kak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging. Baik Kak.
Oke Kak, kita lanjut saja. Di sini ada aktivitas 1. Itu mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, ini nanti Kak, role play aktivitas pembelajarannya. Di sini capaian pembelajarannya itu peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, ini adalah tugas kakak nanti, yaitu nanti saya akan bagikan room, satu room itu 2 orang. Nah, kemudian nanti saya akan mengirimkan Google Docs. Di situ kakak-kakak bisa mengisikan. Namanya sudah saya tulis, jadi kakak-kakak mengisikan di bagian namanya saja. Kemudian nanti kakak pilih gerakan mana, gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sebelahnya itu ada tanda panah. Nah, kakak bisa klik tanda panahnya untuk mengubah apakah saya melakukan gerakan 1 atau 2. Nah, nanti sebelum mempraktikkan gerakan, nanti kedua kakak-kakak yang ada di dalam room itu menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Nah, jumlahnya berapa? Kemudian dikali 6, Kak. Jadi itulah jumlah denyut nadi kakak dalam 1 menit atau per menitnya. Tapi kita singkat saja, kakak menghitungnya 10 detik. Cuma nanti tinggal dikali 6 saja. Nah, nanti kan ada yang sebagai pengamat dan ada yang sebagai pelaku. Jadi nanti yang pengamat memperhatikan kegiatan yang pelakunya. Nanti habis itu gantian, Kak. Kalau dia sudah menjadi pelaku, berarti dia menjadi pengamatnya. Jadi yang tadinya pengamat jadi pelaku sesuai dengan gerakan yang dia pilih tadi. Nah, jadi nanti ya kakak-kakak bisa menuliskan refleksinya itu nanti di spreadsheet yang sudah saya siapkan nanti linknya di grup. Itu kakak-kakak lakukan selama 10 menit. Ya, jadi dibagilah Kak ya, kegiatannya kan enggak lama tuh. Nah, jadi nanti seperti ini, gerakan nomor berapa yang kakak pilih, terus denyut nadi awal juga ditulis Kak. Kemudian setelah melakukan kegiatan, jangan lupa denyut nadi akhirnya juga ditulis. Nah, baru ada umpan balik dari yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, umpan balik ini mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya Kak. Jadi misalnya, kalau misalnya Kak Lukman nih, tadi gerakan yang dipilih nomor 1, denyut nadi awal misalnya 85, denyut nadi akhir setelah kegiatan misalnya 93 misalnya. Nah, tadi kakak satu room dengan Kak Rizal, berarti umpan baliknya ini untuk Kak Rizal, seperti itu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak memberikan umpan balik kepada teman yang tadi dalam satu room. Nah, gerakannya itu ada 5, boleh pilih salah satu saja. Apakah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, atau loncat di tempat. Nah, gerakannya seperti ini, Kak. Ya, apakah gerakan kombinasi membungkuk menekuk, nah, itu diulang-ulang Kak. Apakah jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, atau loncat di tempat. Nah, gerakannya seperti ini nih. Ntar bisa enggak nih dibuka ya? Seperti itu Kak ya. Nah, cara untuk melakukannya, nah ini dia nih.
kebuka ya Pak. Nah, jadi nanti hitung denyut nadi akhir dan catat. Kemudian, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Nah, gerakan ini nanti dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan saja, Kak. Ya, 2 kali 8 hitungan saja. Apakah sudah paham, Kak, dengan instruksi kegiatannya? Sudah paham, Kak? Jadi nanti Kakak pilih salah satu. Ini nanti saya kirim. Ya, Kak Lukman, bagaimana? Untuk durasinya berapa lama Kak kita melakukan? 10 menit, Kak. Tapi 10 menit 10 ya, menit, nanti. 10 menit itu total. Tapi satu orang melakukan 2 kali 8 hitungan saja, Kak. Oke. 2 kali 8 hitungan, terus tapi sebelum melakukan kegiatan, hitung dulu denyut nadinya, Kak. Nah, setelah sudah melakukan kegiatan, hitung lagi. Dan isi di spreadsheet yang saya kirim nanti ini. Oke, siap. Nah, Berarti jadi 2 kali 8 hitungan selama iya, 10 menit pas kita ada di room. iya, yang jadi 10 menit oke. itu saya berikan untuk diskusi selama 10 menit. Oke, siap. Oke, jadi Makasih, Kak. nanti refleksinya juga langsung di room ya, Kak ya? Siap. Siap. Saya bagi dulu kelompoknya. Oke, Kak, sudah saya kirim. Jadi masuk ke roomnya masing-masing, Kak. Untuk Kak Muklis dengan Kak Irwin boleh di sini saja. Oh, Kak Jul juga nih ya. Oh, masih banyak yang masuk nih. Bentar. Oke, bentar. Kak Desi dengan Kak Lia boleh masuk.
Oke, Terima kasih Pak atas jawabannya. Kak Jadi Lutfi, terima kasih Pak ya. Iya kak. ya baru masuk Tadi, Kak nih. tadi keputus Oke, kak. bentar, saya gabungkan dulu dengan Udah terlanjur klik itu. dan ini saja bentar Kak. Pak Dadi mau tanya. Dah Kak, langsung diklik Kak, linknya Kak. Bisa Kak? Belum ada muncul nih kak. Belum gabung Kak? Belum ada muncul linknya Bentar, bentar. untuk gabung. Oke, udah tuh Kak. Gimana?
Oke Kak, kembali ke ruangan. Halo Kak, kameranya bisa dibuka, kita bisa lanjut lagi. Oke Kak, sudah melakukannya tadi kan Kak kan? Semuanya? Kakak-kakak sudah melakukan semua Siap, Kak. kegiatan tadi? Siap, Kak. Sudah, oke. Sudah dicatat di Siap, screenshot, sudah Kak? Kak. Di Sudah screenshotnya bisa sudah ditulis, dicatat Kak tadi Kak. Nggak Gimana? bisa Kak. Hanya bisa diketikkan denyut nadi. Oke Kak, screenshotnya udah saya buka, itu aksesnya. Jadi nanti sambil ini ya Kak ya, sambil diisi ya Kak. Baik, di sini kita akan jawab dulu pertanyaan dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan. Di sini yang pertama itu bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Minta tanggapannya dari Kak Lukman. Baik Kak. Kak. Ya, tadi bagaimana? Tadi kawannya siapa Kak? Kak Dina. Kak Dina. Nah, bagaimana cara kakak tadi melihat apakah latihan yang dilakukan Kak Dina itu benar? Sebelumnya mohon maaf nih Kak, mungkin kita lagi ada miskomunikasi tadi kan. Ya. Saya bilang kita bergantian sebenarnya, cuman Kak Dinanya ngelakuin sendiri tadi. Tapi untuk penghitungan denyut nadi tadi sih kita sama-sama. Jadi pergerakannya itu kita tidak gantian atau tidak secara gantian kita melihat gitu. Jadi saya melakukan. Tadi siapa yang melakukan Kak? Tadi siapa yang melakukan? Sama keduanya Kak. Kedua-duanya. Keduanya melakukan. Jadi untuk penghitungannya si Kak Dina dibantu sama temannya untuk stopwatch, tapi kita hitung sama sih. Untuk masalah tadi. Tapi kalau untuk gerakannya sih kita udah diskusi sebelum kita melakukan, sudah diskusi gerakan kita yang kita lakukan itu sama Kak. Oke. Baik. Baik, karena tadi yang memberi tanggapan Kak Lukman dan temannya Kak Dina boleh menanggapi yang pertanyaan nomor 2. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada tidak efeknya Kak? Ada. Kalau saya sih yang awalnya detak jantungnya rendah, tiba-tiba meningkat 2 gitu Bang. Itu sih. Oke, berarti ada peningkatan dari denyut jantung di awal ya, denyut nadi di awal ya. Oke, Kak Dina, lanjut nomor 3. Apakah efek tersebut kira-kira mengindikasikan apa Kak? Adanya peningkatan tersebut kira-kira menurut kakak apa yang menyebabkannya Kak? Mungkin karena geraknya sih Kak. Karena awalnya kan kita tidak ada gerak, tiba-tiba melakukan gerak itu sehingga detak nadi kita tuh nambah gitu untuk Oke, berarti karena adanya aktivitas dari yang tadinya istirahat menjadi ada kegiatan seperti itu Kak ya? Benar Kak. Baik. Nah, lanjut Kak Lukman. Menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan tadi Kak? Yang mempengaruhi adalah suplai oksigen kita Kak. Jadi kita pada saat kita bergerak itu dengan keadaan tenang, otomatis denyut jantung kita itu akan stabil atau akan terasa lambat. Setelah kita melakukan gerakan, di situ ada
pemaksaan atau menggunakan otot yang seharusnya atau yang kita lakukan, gerakan yang kita lakukan. Jadi pada saat kita melakukan itu adanya pemompa atau denyut jantungnya kembali bekerja. Jadi pada saat kita melakukan gerakan dengan suplai oksigen yang kita perlukan, itu yang menyebabkan denyut nadi di awal dan setelah melakukan itu berbeda. Oke, baik kakak-kakak, nanti bisa diisi linknya yang tadi itu ya kak ya. Kan sudah saya kirim linknya, kemudian sudah saya berikan akses juga, nanti diisi dari apa yang sudah kakak dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita kembali nih kak untuk merefleksikan bersama melalui Figma Jamboard lagi ini. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan mengapa? Sebentar Kak, saya share screen dulu. Oke Kak, bisa langsung dimasuk ke link Figma Jamboard-nya Kak. Sudah saya kirim. Jadi kakak-kakak bisa isi. Yang 1.3 Kak. Seperti biasa, klik dulu ininya Kak. Ini ambil dulu sticky note-nya nih Kak. Ini ada pertanyaan pertama nih. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang kedua, apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Sudah bisa, Kak? Ini baru Kak Lukman yang masuk nih. Masih loading sih Kak nih. Masuknya. Siap. Di sebelah kiri, Kak Lukman, Kak Apriyadi, di sebelah kiri. Menuliskan ininya, sticky note-nya. Ada pertanyaan itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan mengapa? Berikan penjelasan, Kak. Ambil dulu sticky note-nya.
Kak, seperti ini, terus geser, buat kayak gitu, Kak. Ya, Kak Lukman boleh dituliskan, Kak. Yang di atas itu apakah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK? Yang kegiatan kita tadi ya, Kak? Yang kegiatan aktivitas kakak-kakak tadi itu. Kak Lukman langsung klik aja, Kak, di kertasnya. Oke, Kak Lukman sudah menuliskan ini. Kakak-kakak yang lain, apakah ada kesulitan? Masih belum masuk nih Kak. Mungkin nggak tahu lah. Sinyal atau apa ya nih. Kak Rizal, gunakan sticky note, Kak, supaya bisa tertulis. Oke, Kak Lukman, boleh dijawab lagi, Kak, yang ke bawahnya itu. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran dari kegiatan tadi itu? Tadi di sini Kak Lukman menjawab sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena diberikan langkah-langkah. Lalu siswa melakukan. Oke, Kak Rizal. Dibesarkan, Kak, kertasnya, Kak. Kecil itu. Oke. Kalau sudah boleh ke bawahnya. Oke, Kak Rizal sini menuliskan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Guru menginstruksikan terlebih dahulu. Oke, baik. Lanjut. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Yo, Kak Lutfi, boleh ditulis. Ambil sticky note-nya dulu, Kak, yang di bawah, Kak. Oke, tarik, Kak Rizal. Oke, tulis, Kak. Ya, Kak Lutfi, boleh ditulis tanggapannya. Punya Kak Rizal sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Guru menginstruksikan terlebih dahulu. Setelah itu peserta didik mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan.
Kemudian untuk perbaikannya di sini Kak Lukman menuliskan untuk perbaikan pembelajaran yang kita lakukan menurut saya sudah menuju ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Cuman terdapat miskomunikasi pada saat peserta didik melakukan gerakan. Kak Rizal sudah baik. Hanya perlu penjelasan lebih merinci. Jadi perbaikannya adalah harus melakukan sesi tanya jawab untuk mengetahui apakah masih ada yang belum memahami, ya Kak Lukman. Serta didik sudah tahu apa yang nantinya akan dipraktikkan. Baik Kak, sambil mengerjakan yang kakak-kakak lainnya, kita bisa lanjut dulu. Sticky note saya nggak ada. Gimana Kak Muklis? Sticky note saya ini nggak ada, nggak muncul ya. Dia di bawah Kak, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Harusnya ada di bawah. Oke, nanti bisa dicoba lagi Kak. Nanti bisa dicoba Siap. lagi. Kita bisa lanjutkan dulu. Sudah otak-atik ini. Di HP memang nggak bisa Kak? Bisa Kak? Nggak muncul di sticky note-nya. Nggak muncul ya? Komputer ini. Mungkin di Sticky note-nya di Coba lihat, Kak, komputer tadi juga nggak garis muncul di- nih. Oh, nggak muncul? Dari tadi lah Kak. Di laptop muncul saya juga. muncul pula nih. Yalah, nanti Ya, boleh saya lihat coba-coba di- Kak ya. Masuk dulu, Kak. laptopnya. Oke Kak, nanti bisa sambil dicoba Kak di rumah. Baik Kak, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini bagaimana berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ini bisa nggak dibuka ya? Nah, di sini Kak, di sini ada peran guru dan peran peserta didik. Dalam pembelajaran student center learning, peran guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-harinya. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Itu peran guru. Kalau peran peserta didiknya, berarti aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, itu adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Nah, dalam SCL, guru ini berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, jadi kita itu bukan sebagai komando, Kak, tapi memfasilitasi ya kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita bisa meminta tanggapan,
meminta ide atau pendapat kegiatan seperti ini menurut anak-anak baiknya bagaimana seperti itu, sehingga membuat anak-anak tuh lebih berpikir kritis, kemudian dapat menyampaikan tanggapannya, dapat menyampaikan ide-ide pemikirannya dalam pembelajaran. Tapi tetap bahwa guru tetap mendampingi juga dalam kegiatan tersebut. Nah, jenis-jenis pembelajaran student-centered learning yang apa saja yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Nah, mungkin kakak-kakak ini sudah membuat modul ajar, ya, kemudian mencantumkan model-model pembelajaran seperti ada small group diskusi, role play, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, PBL, CBL, dan PJBL. Nah, ini yang biasanya sering dikenal kita lah dalam membuat modul ajar menggunakan model pembelajaran ini. Nah, untuk aktivitas 2, kita akan mengetahui karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, dalam memahami karakteristik dan minat anak, kita harus mengetahui dulu, Kak, jasmaninya, sosialnya, emosionalnya, dan mentalnya, baik di setiap jenjang. PAUD, SD, menengah, atau atas itu kan masing-masing berbeda-beda, Kak. Nah, seperti ini, coba cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Jika karakteristik atau aktivitasnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul, kira-kira itu di bidang apa, Kak? Jasmani kah, sosial, emosional, atau mental? Dan usianya di rentang berapa? 0 sampai 2 tahun atau bisa sampai tingginya 12 sampai 18 tahun. Kalau yang karakteristik pertama bidang apa, Kak? Jadi kita harus tahu dulu karakteristik peserta didik kita. Di bidang apa, Kak? Kalau berjalan, berlari, merangkak. Jasmani. Jasmani. Usianya kira-kira usia berapa itu, Kak? Kalau 0 berjalan. sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Terus kalau anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu bidang apa, Kak? Memahami perasaan. Berarti di bidang apa, Kak? Emosional. Emosional. Oke. Usianya kira-kira usia berapa, Kak Aulia? 6-4 tahun. 6 sampai 12 tahun. Oke. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, itu bidang apa, Kak? Emosional. Usianya, Kak? 12 tahun. 12 sampai 18. Terus anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu bidang apa, Kak? Mental. Usianya, Kak? Usianya kira-kira? Usia berapa, Kak? 12-18. 12-18. Oke, sekarang kita akan koreksi bersama, Kak. Apakah jawaban kakak benar dalam mencocokkan karakteristik berikut? Nah, yang pertama itu jasmani. Yang kedua sosial. Yang ketiga emosional. Yang keempat mental. Nah, itu, Kak. Terus usianya. Nah, 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua itu 5 sampai 6 tahun, yang ketiga itu 6 sampai 12 tahun. Yang keempat itu juga 6 sampai 12 tahun. Nah, itu maksudnya kita, Kak, mengetahui karakteristik peserta didik kita, berdasarkan bidangnya dan berdasarkan usianya. Nah, mari kita berdiskusi bersama di sini. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dan bisa menyampaikan pendapatnya?
Saya mau dengar pendapatnya Kak Jul. Halo Kak Jul. Halo Kak. Ya, Kak bisa bantu tidak menjawab pertanyaan pertama? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, Kak? Oke, kalau saya penting sih Kak ya, kalau kita mengetahui karakteristik setiap peserta didik nih, kita bisa melihat kemampuan peserta didik kita. Mungkin ada peserta didik kemampuannya segini, tingkat kemampuannya segini. Kita bisa memetakannya. Jadi metode pembelajaran seperti apa yang bisa kita lakukan gitu untuk karakteristiknya seperti itu gitu. Oke, Nah, Kak. pas saat dalam proses pembelajaran, ya kita udah tahu gitu kan. Tinggal pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik Kak. Bisa lanjutkan, Kak. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mengakomodasi karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana cara Kakak supaya kemampuan atau kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa dikuatkan gitu, Kak? Bagaimana caranya, Kak? Mungkin kan di peserta didik kita kan ada kemampuannya udah di atas rata-rata ya Kak. Mungkin ada yang masih di bawah gitu. Nah, mungkin yang kurang ini kita petakan gitu. Nah, habis itu kita memberikan sebuah stimulus sebuah latihan itu lebih lebih khususkan gitu Kak, agar dia lebih agar minat dia nih belajar nih semakin tinggi. Oke, berarti seperti itu cara Kakak mengakomodasinya, Kak ya? Pemetaan setiap murid ya, Kak? Berdasarkan minat, bakat, seperti itu ya, Kak? Gaya belajar. Iya, biasa di dan awal kan, Kak. kesiapannya. Biasa saya di awal tuh, Kak, memberikan peserta didik nih kan kayak apa nih, Kak? Kertas atau konsioner, Kak. Biasanya saya berikan konsioner gitu kan. Anak yang minatnya olahraganya apa gitu. Saya udah tahu gitu kan. Nah, nanti ada jam pelajaran khusus, mungkin di akhir gitu, pelajaran PJOK gitu kan. Nah, di situ mereka saya berikan kesempatan untuk melakukan minat dia masing-masing gitu, Kak. Oke, baik. Berarti pemetaan itu tadi, Kak ya? Iya, Kak. Baik. Terima kasih Kak Jul atas tanggapannya mengenai dua pertanyaan ini. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, di sini ada kata-kata mutiara nih dari Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, mungkin kakak-kakak sudah pernah membuat pembelajaran berdiferensiasi, ya, bahwa di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 bagiannya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, kalau diferensiasi konten itu merujuk pada konten yang kita buat. Ya, artinya konten yang kita buat itu tidak hanya cukup satu. Kita membuatnya ya disesuaikan dengan apa yang kita akan laksanakan. Apakah sesuai dengan gaya belajarnya, apakah sesuai dengan kesiapan belajarnya, atau minat atau bakat. Nah, itu harus dipersiapkan bagian kontennya atau materinya. Kemudian ada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, ya, kemudian ada diferensiasi produk. Nah, ini merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah terjadi. Nah, itu yang bagian dari pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, kakak-kakak di LMS kan sudah membaca nih
situasi dari pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nah, di sini ada pertanyaan, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ada yang sudah pernah membuat pembelajaran berdiferensiasi di sini, Kak? Kak Rizal. Halo, Kak Rizal. Halo, Kak. Ya, halo. Kak, sudah pernah membuat pembelajaran berdiferensiasi? Gangguan nih ya, kakak nih ya. Kalau diferensiasi bisa Oke. bisa diferensiasi sih. Gimana, Kak? Lanjut, Kak. Lebih ke semi-semi diferensiasi sih kayak. Contohnya gimana, Kak? Semi-semi diferensiasi itu? Bisa berikan perbedaan tidak, Kak? Kalaupun masih separuh, tapi kan rujukannya tetap diferensiasi. Gangguan sepertinya tempat, Kak. Iya, Kalau lanjut, Kak. diferensiasi tadi kan dari konten, dari proses, dari produk. Iya, Kak, lanjut. Kontennya, prosesnya, produknya. Lanjut, Kak. Sudah Siap. Oke. Nah, saya sebenarnya masih belum terlalu ini ya dengan diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi. Cuman semoga aja penjelasan saya dapat dipahami juga oleh kakak-kakak ya. Siap, Kak. Oke. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan menurut saya itu hanya ke proses dan produk saja. Tuh. Artinya kalau konten ini kan mereka masih dalam hal apa ya? Kalau berdasarkan pembelajaran yang berdiferensi konten, sebentar ya, Kak ya. Oke. Pengalaman kakak saja, Kak. Oke, kalau pengalaman saya, kalau berdasarkan ini dari awal, pada saat peserta didik itu sebelum praktek, itu kan mereka disuguhkan dengan materi gitu ya, ada pengantarnya gitu ya. Yang dimana materi itu kita buat sebagai bentuk mappingnya atau pemetaannya pada saat apa yang akan kita laksanakan pada saat praktek nanti, seperti itu ya, Kak ya. Nah, dan kita juga menjelaskan tujuan pembelajarannya apa, karena fokus tujuan pembelajaran itu sangat penting, seperti itu. Nah, di diferensiasi itu, di konten yang saya akan bagikan di anak-anak itu, materinya, itu sudah sudah sama dengan nantinya mereka praktek gitu ya. Cuman pada saat sudah praktek ada beberapa yang saya nilai itu kurang, ada beberapa yang saya nilai itu bisa mempraktekkan itu gitu ya. Nah, tapi pada saat praktek itu saya tidak mengkelompokkan mereka kurang dengan ini gitu ya. Cuman yang saya ambil adalah yang sudah bisa itu mereka di dalam kelompok yang tidak bisa gitu.
kemudian dalam kelompok yang orang yang udah bisa ini, nantinya dengan sendirinya mereka akan mengajarkan teman-temannya yang nggak bisa, seperti itu. Oke. Itu pada Baik. implementasi dalam pembelajaran saya. Nah, Oke, kemudian baik. pada saat akhirnya nanti, minimal mereka yang tidak tahu misalnya pembelajaran itu, jadi akhirnya oh ada nih hal yang progres yang mereka rasakan pada saat mereka dalam kelompok kecil ini tadi, gitu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Kalau Berarti menurut Kakak saya, juga sudah menjawab. menurut Kakak itu, ya. Baik. Baik Kak, terima kasih. Halo? Kakak sudah menjawab 2 pertanyaan sih di sini. Bahwa pertama tadi kendalanya menyiapkan diferensiasi kontennya seperti itu yang harus bervariasi, yang didasarkan dengan entah gaya belajarnya atau misalnya kesiapannya seperti itu Kak ya. Nah, di situ gagasannya, nah situ Kakak menyampaikan bahwa dalam prosesnya saya biasanya melakukan inilah ya, pertolongan rekan sejawat atau teman sejawat gitu ya, dengan bagi siswa yang bisa menolong siswa yang nggak bisa, seperti itu kan Kak kan? Berarti itu ide baru atau gagasan atau strategi berdiferensiasi yang Kak Rizal lakukan. Seperti itu Kak ya, kesimpulannya ya? Oke, baik. Terima kasih Kak. Sekarang, nah, setelah sesi ini, kakak-kakak diminta untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Jadi kakak-kakak buka LMS-nya, kemudian ada di situ tugas hasil refleksi. Jadi kakak merefleksikan dari modul 1.3 itu. Nah, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, jadi kakak-kakak bisa terbantu dengan pertanyaan pemantik itu tadi di LMS. Nah, di akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Baik Kak, ini kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, saya minta Kak Muklis untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kakak dapatkan. Baik Kak, silakan Kak. Halo Kak Muklis. Halo Kak. Kak Muklis, dengar suara saya Kak? Oke, Kak. Kakak. Oke, baik. Kakak saya minta untuk berefleksi kegiatan hari ini. Apa yang sudah kakak dapatkan dari modul ini, Kak? Saya merefleksinya sedikit saja. Secara keseluruhan, pengetahuan tentang karakteristik peserta didik itu memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan individu siswa. Sehingga pembelajaran berdiferensi juga akan lebih mudah kita dapatkan ketika kita memahami setiap karakteristik peserta didik. Itu saja. Baik. Terima kasih, Kak. Ada yang lain untuk mau menyampaikan refleksi? Ada yang bisa menambahkan dari Kak Muklis, kakak-kakak, mengenai modul kita hari ini? Satu lagi, saya minta Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Ya Kak. Oke Kak, saya minta kakak merefleksikan modul kita hari ini, ya. Pembelajaran apa yang bisa kakak dapatkan? Dari pembelajaran hari ini yang bisa saya dapatkan yaitu bahwa di sini guru memberi pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik melalui pembelajaran dengan proses yang diferensiasi, melalui tadi diferensiasi konten,
produk maupun proses. Baik. Ada lagi, Kak? Dan Kak itu ya. Oke, cukup. Baik. Terima kasih, Kak, untuk refleksinya hari ini. Harapan kita bersama bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti dapat Kakak terapkan dalam pembelajaran kakak-kakak masing-masing. Jika ada kesulitan, kita bisa saling diskusi di grup, ya kakak-kakak. Dan tadi kan ada tugas tuh. Harapan saya bahwa kakak-kakak jangan sampai telat mengerjakan tugasnya, karena kan tugasnya itu berdasarkan batas waktunya itu. Jadi boleh dicek dulu Kak batas waktunya sampai kapan. Kemudian juga bisa dicek Kak kalendernya, sehingga pembelajaran Kakak itu tidak terlambat atau tidak keduluan. Kalaupun memang mau lebih cepat, akan lebih baik. Tapi jangan sampai juga ada yang terlambat. Dan saran saya, jika memang ada tugas, kita boleh mencari referensi, Kak. Kita boleh mencari referensi, tapi harus dikembangkan juga, Kak. Jangan sampai referensi yang ada itu 100% itu dipakai gitu, Kak. Supaya kita juga terbiasa, Kak, dengan menuangkan pendapat kita gitu. Kita memang harus punya juga referensi seperti itu, Kak. Tapi dari referensi itu kita bisa mengembangkan apa yang menjadi ide kita dan apa yang menjadi pendapat kita mengenai tugas-tugas tersebut. Seperti itu, Kak. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Kak? Atau ada yang kesulitan? Tidak ada? Kak Aulia, ada kesulitan, Kak? Ada kesulitan dalam LMS? Kak Jul? Halo Kak Jul? Kak Dina, ada kesulitan dalam LMS? Palingan yang isi-isi yang kayak itu tadi Bang, pakai link-link itu belum terlalu bisa kalau lewat HP sih. Oke, siap. Nanti dikerjakan Kak ya. Oke, Siap, Kak Jul. Kak Jul, kan ada beberapa tuh modul-modul sebelumnya tuh belum dikerjakan. Dikerjakannya Kak, saya pun juga belum update. Terakhir itu yang terakhir saya kirim. Oke Kak, menurut jadwal kita hari Sabtu lagi itu Kak. Tapi kalau saya lihat itu 1 JP. 1 JP berarti hanya 45 menit. Hanya 45 menit. Nanti hari Sabtu mungkin kita lebih awal bisa nggak Kak? Jam-jam 10 gitu. Khusus hari Sabtu saja. Jadi nanti setelah itu bisa berkegiatan. Yuk, gimana Kak Lukman? Kalau hari Sabtu di sekolah lagi ada kegiatan luar daerah, Kak. Jadi kemungkinan saya bakalan ngikutnya lewat HP aja mungkin sih. Oke, tidak apa-apa Kak. Siap. Oke, jadi kalau masalah waktu bisa nggak Kak jam 10 gitu? Kalau saya sih fine-fine aja sih Kak. Oke, biar cepat selesai Kak ya kan? Iya. Baik, nanti kita bisa lanjut saja di grup Kak ya. Dari saya aman. Siap. Nanti kita lanjut di grup Siap, aja. lanjut, aman. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Kak. Mohon kameranya di on-kan dulu. Siap Kak Rizal. Kak Jul, bisa dibuka kameranya, Kak Aji. Oke, saya ambil dulu ya Kak. 1, 2, 3. Bentar Kak. Senyum Bang Lukman. Siap. Senyum. Sekali lagi. Oke, senyum. 1, 2. Siap. Oke. Baik Kak, sebelum saya tutup, kita pilih ketua kelas dulu Kak ya. Untuk kelas ini. Siapa yang bisa kita pilih nih Kak?
bisa kita voting nih. Nah, Kak Rizal bilang Kak Lukman. Kak Lukman, Kak. Oke. Kak Lukman, Kak. Aulia bilang Kak Lukman. Siap, boleh. Saya tidak Aman. bisa. Siap. Oke. Kak Dina pilih Kak siapa Lukman. Kak Din? Lanjutkan. Kak Lukman. Siap, Kak Lukman. Kak Lutfi pilih siapa? Kak Lukman, Kak. Oke, Kak Lukman. Kak Desi juga Nah. pilih Kak Lukman. Kak Muklis pilih siapa? 100%. Oke. Oke. Oke, Kak Lukman. Suara terbanyak. Mana Kak Lukman nih? Kakak ketua kelasnya ya, Kak ya. Aduh, memang luar Siap, biasa. Kak. Kita Jangan, bantu Pak. bersama, Kak. Oke. Oke, Kak Lukman. Baik ya, kakak-kakak berarti sepakat kita pilih ketua kelasnya Kak Lukman ya. Oke. Ya, Kak Desi minta bantuannya Siap, Kak. juga. Siap. Ya, sama-sama kita saling bantu Kak Desi. Baik, Kak. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi kakak-kakak semua. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai tanpa dibatasi. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu di Jimit selanjutnya. Nanti akan saya sampaikan di grup. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Ya, sama-sama Kak. Goodbye. Sore, Kak. Makasih, Kak. Sore. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Haji.